Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya Arno Suparno. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan sebuah pengalaman saya yang 3 tahun ke belakang. Dulu saya pernah didatangi tetangga saya dan minta bantuan untuk menangkap jin tuyul yang katanya sang pemilik uang kehilangan uang terus. Bahkan 1 minggu itu berturut-turut uang di dalam lacinya hilang terus ya. Jadi dia tuh naruh uang 1 juta pasti tinggal 900, naruh uang 800 pasti tinggal 700, jadi cuman diambil 100 itu berturut-turut. Nah, pada suatu hari dia ke rumah saya, jadi dia minta solusinya, apa benar kalau di desa itu ada yang memelihara jin tuyul. Oke. Nah, saya ceritakan dulu sebelumnya ya, sebelum saya menangkap tuyul itu. Nanti akan saya bagikan pengalaman saya dan akan kuajarkan kepada kalian. Pada waktu itu masih tetangga saya ya, jadi uangnya itu hilang terus dan akhirnya dia tuh kesal ingin menangkap siapa sih yang mengambil itu. Soalnya di laci itu selalu dikunci, kunci dia yang bawa, nggak ada bekas rusak tapi uangnya hilang. Nah, kemudian dia datang ke rumah saya untuk mencari siapa yang mencuri uang tetangga saya tersebut. Kalau saya ngawasi dari jejak-jejaknya, ngawasi dari bentuk sebelum saya membuka lacinya, udah tahu kalau itu sudah makhluk halus yang mengambil itu. Oke, jadi kali ini saya akan berbagi bagaimana sih mengamankan uang kita dan bagaimana cara menangkap tuyul. Tuyul itu termasuk jin ya teman-teman ya. Jadi termasuk jin yang dipelihara oleh tuannya. Nanti dikasih makan, dikasih akhirnya dia mau bekerja dengan dia dan mengambil uang dalam 1 hari. Jadi dalam ilmu itu, tuyul itu dia tergantung dia belinya. Jadi belinya sama dukunnya berapa, saat ini belinya dengan dukunnya atau dengan yang biasanya di pergunungan dia tuh nyari ya. Kalau enggak dukun yang nyari kan, kalau seandainya belinya 200, dia setiap hari menghasilkan 200, pokoknya sampai seterusnya. Nah itu ya. Jadi nah di saat itu saya pun sebenarnya nggak enak juga, padahal saya sudah tahu si A yang ini yang mengganggu dan yang mengambil uangnya ini ada yang punya tuyul, si A saya tahu. Jadi sudah itu tak ungkapkan, dan akhirnya yang punya tuyul itu sampai ke rumah saya minta maaf dan minta dikembalikan lagi tuyulnya itu dan nggak mau lagi mengganggu desa tersebut. Oke. Jadi saya beri edukasi dulu untuk mengamankan uang Anda dari tuyul. Yang pertama, biasanya kan gini guys, uang itu memang biasa kita zaman sekarang kita tuh disimpan di di ATM. Nah, tapi kalau biasanya kita mau transaksi barang itu kita harus ngambil dulu cash sekian puluh juta kan. Nah, di saat naruh itu biasanya itulah si jin tuyul ini bereaksi. Jadi gimana caranya biar aman? Oke, saya tunjukkan. Yang pertama, taruhlah cermin ya. Jadi kalau uang numpuk di sini, taruhlah di belakangnya. Nah, cermin itu nanti akan menolak itu si tuyul itu mengambilan itu, karena si tuyul ini pada dasarnya suka berdandan ya. Jadi berdandan terus, jadi sampai lupa mengambil uang yang disuruh majikannya tadi. Karena tuyul ini dikasih waktu teman-teman, jadi dikasih waktu sekitar 5 menit atau 6 menit harus sudah kembali lagi ke rumahnya bawa uang. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, kacang hijau. Nah, waktu kita mau naruh kacang hijau supaya aman dari gangguan tuyul, taburkanlah di bawahnya uang itu sebanyak-banyaknya ya, enggak segini apa ya, jadi 1000 biji, jadi biar tuyul tadi bingung. Nah, karena tuyul itu nggak bisa menghitung teman-teman, jadi dia nggak bisa menghitung, dia senang menghitung. Nggak bisa menghitung tapi dia senang menghitung. Jadi nanti itu dihitungi kacang hijau tadi
sampai dia bingung pokoknya, sampai nggak jadi ngambil uang tersebut. Itu memang terbukti ya. Terus yang ketiga adalah yuyu atau kepiting. Yuyu, oh yuyu ya, lain kepiting, bentuknya seperti kepiting itu tapi agak lain. Karena yuyu itu adanya kalau dulu di desa saya itu di parit-parit itu yang capitnya itu warna merah. Nah itu ya, ikat aja di sebelahnya itu nanti untuk mainan tuyul aja. Jadi uang Anda aman, dia malah main si yuyu tersebut. Terus bagaimana untuk cara menangkapnya? Oke, saya ajari. Kalian nggak usah puasa, yang nggak bisa puasa, nggak bisa apa ya, langsung nangkap bisa. Syaratnya satu, carilah benang 1000. Bukan benang 1000 ya, benang itu namanya benang 1000. Ini kalau sampean tanya orang tua zaman dulu pasti tahu benang 1000 ini. Benang 1000 ini kalau seandainya kita ada yang mati ya, terus 1000 harinya itu nanti kan dihajati. Nah itu kalau di desa-desa itu ada apa itu suruh yang diikat pakai benang. Nah benang itulah yang untuk digunakan. Peganglah dan kelilingilah yang kalian curigai. Di mana rumah yang kalian curigai nanti barang itu akan muncul, dan ikatlah pakai benang itu, bawalah pulang. Dan nanti baru si pemilik itu akan tahu bahwa tuyul yang nangkap kalian. Nah itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih kurang paham, silahkan komen-komen, nanti insya Allah saya jawab. Cukup ini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.